pasti ketagihan. Karena gurihnya itu masih terasa. Saya sebagai pengrajin kerupuk telur asin di Kampung KB. Kenapa saya pilih membuat kerupuk telur asin? Karena saya lihat di Brebes ini sudah terkenal sekali dengan oleh-olehnya telur asin dan juga bawang merah. Karena kerupuk telur asinnya melimpah, kita bikin inovasi menjadi kerupuk diolah dengan bahan utamanya ada telur asinnya juga di sini. Jadi kita nggak menghilangkan telur asin yang biasa-biasa saja, tapi kita masukkan jadi kreasi baru untuk seperti kerupuk, nambah ini untuk buat nambah pedas dan lain-lain bisa dari kerupuk telur asin. Yang pertama yang jelas kami butuhkan ada daun pisang untuk nantinya membungkus lontongan kerupuk. Terus ada tepung tapioka, ada juga bawang putih, terus ada SP, sedikit garam, dan juga ada penyedap rasa atau penyedap makanan. Terus nanti kita tambahkan sedikit air untuk bisa memblender bahan-bahan tersebut. Untuk proses pembuatan yang pertama kita pisahkan kuning telur sama putihnya. Yang putih kita masukkan bawang putih, SP, dan juga garam. Terus ada penyedap makanan, kita blender untuk nantinya yang putih. Yang kuning juga sama seperti itu. Kita pisahkan kuning telurnya, kita blender dengan bawang putih, SP, garam, terus ada penyedap rasa. Jadi kita blender 2 kali yang putih sama yang kuning. Setelah itu kita masukkan ke tepung tapiokanya yang sudah di dalam wadah baskom. Kita gunakan air panas yang mendidih. Lalu kita adoni pakai tangan, kita uleni sampai benar-benar kalis, sampai tercampur rata. Baru nanti kita bikin lontongan kayak ketupat seperti itu, kayak kupat dipakai daun pisang. Setelah itu kita kukus kurang lebih 45 menit. Setelah dikukus kita tunggu dulu biar uapnya hilang. Lalu kita buka daun pisangnya, kita masukkan dalam kulkas kurang lebih 3 atau 4 jam. Baru nanti kita proses untuk pemotongan lontongan kerupuk tadi. Setelah itu kita jemur di terik matahari. Kalau habis dijemur biasanya kalau pas terik matahari itu 2 hari bisa kering. Setelah itu kita kemas. Barangkali ada yang mau beli yang kemasan kering atau masih belum digoreng. Kalau nanti ada yang pesan, saya langsung gorengkan yang sudah jadi seperti itu. Untuk saat ini kita masih memproduksi kerupuk telur asin itu dengan bantuan alam. Misalnya musim kemarau saat ini kan bagus untuk proses penjemuran. Jadi kita itu ngebut produksi. Yang 1 minggu bisa sampai 2-3 kali produksi, biar nanti di musim penghujan kita tuh masih punya banyak stok untuk nanti dijual atau dipasarkan. Keinginan saya bagaimana cara memproduksi kerupuk telur asin saya nantinya dikala musim penghujan datang, biar tetap bisa produksi. Ketahanan kerupuk telur asin ini setelah saya coba 15 hari juga masih renyah kalau dalam kemasan yang masih tertutup rapat. Untuk pemasaran sampai saat ini kita masih di desa sendiri. Kita nitipkan di warung-warung, terus kita kerjasama juga sama orang yang jualan kelilingan. Kita titipkan kerupuk telur asin. Kita bisa lewat Facebook, lewat WA juga, seperti itu. Harapan saya semoga kerupuk telur asin ini bisa layak seperti kerupuk umumnya. Jangan orang itu membedakan, sudah dengar kata telur asin, lah pasti kerupuknya amis, molah pasti orang enak. Jangan seperti itu. Semoga harapan saya orang itu mencoba dulu, terus
Kalau sudah tahu rasanya kerupuk telur asin dari kami yang merek Nampol, pasti ketagihan. Karena gurihnya itu masih terasa, rasa telur asinnya juga terasa banget. Dan kalau yang sudah mencoba sih, alhamdulillah baik, responnya enak seperti itu. Untuk produksi yang 3 kg itu kita menghasilkan 50 bungkus kerupuk yang sudah jadi, yang sudah matang dengan harga Rp5.000 per bungkusnya. Kurang lebih isinya tuh 100 gram atau 1 on. Ada juga yang ukuran kecil itu 3.000. Kita bungkus ada 2, yang 5.000 sama yang 3.000. Kalau yang 3.000 berarti kurang dari 1 on. Kalau yang mentah kita bungkus 250 gram dengan harga Rp10.000 per bungkusnya. Ada keinginan saya untuk bisa mendaftarkan kerupuk telur asin ini mempunyai izin resmi, mempunyai seperti tanggal kadaluarsa dan juga sertifikat dari BPOM, biar bisa lebih memastikan kalau kerupuk telur asin ini bisa untuk dipajang di misalnya minimarket atau di pusat oleh-oleh. Kalau sekarang kan di pusat oleh-oleh harus resmi mempunyai izin seperti itu. Itu pengen biar pemasarannya itu bisa terjangkau ke semuanya, bisa lewat online, lewat secara langsung. Jangan lupa belajar dari desa.